Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal- Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Jasmine, Ari Sigit, ada Anissa Cahyani, lalu saya sendiri Nadila Nara Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan tema metode future selection dengan algoritma discretion tree, dan permutation importation future pada dataset base cancer vision diagnosis dan heart value prediction. Data materi akan dijelaskan oleh rekan semua. Oke, baik. Untuk data yang pertama ini kita akan gunakan dataset Breast Cancer Wisconsin atau data kanker payudara, di mana kita akan menggunakan metode yang pertama, yaitu metode decision tree, di mana metode tersebut akan kita gunakan untuk menentukan keputusan apakah si pasien tersebut terkena kankernya itu sudah ganas atau masih eh, belum ganas begitu. Mungkin untuk langkah yang pertama kita import eh, pustaka yang akan kita perlukan. Kemudian kita import datasetnya, yaitu data BRCA. Kemudian di data tersebut terdapat 569 baris dan 31 kolom, di mana kolom kolom Y merupakan target dari datasetnya. Kemudian kita hitung variabel targetnya, di mana B B ini bisa dikatakan sebagai pasien yang eh, belum ganas gitu kankernya. Itu terdapat 357 pasien, dan M ini bisa dikatakan sebagai pasien yang eh, kankernya sudah ganas, di mana variabel target ini memiliki data integer. Selanjutnya kita akan membagi data tersebut menjadi data train dan data test. Kita bagi menjadi 50-50, 50%, di mana nilainya itu 284 baris dan 30 kolom data train, dan 285,30 sebagai data test. Selanjutnya kita tentukan model decision tree-nya yang kita ambil dari model eh, dari data train dan data test yang telah kita bagi tadi. Maka didapatkan akurasi sebesar 0,92, cukup besar untuk melakukan nilai prediksinya. Ini nilai akurasi ini sebelum dilakukan adanya pruning gitu. Kemudian kita visualisasikan dalam bentuk plot. Bisa dilihat bahwasanya Experimeter Wars memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 113,75. Artinya si Experimenter Wars ini uh, digunakan sebagai node utama atau akarnya dari decision tree-nya. Kemudian kita uh, dapat melihat seberapa penting uh, fitur-fitur yang ada pada pohon ini nih. Kita bisa melihat dari nilai entropinya begitu, di mana hanya ada beberapa fitur saja yang memiliki nilai entropi pada pohon decision tree-nya yang sebelum dilakukan pruning. Lanjut, kita
bisa mengetahui jumlah daun pada pohon decision tree-nya itu sebanyak 13. Lanjut kita melakukan pruning atau pemangkasan si daun pada pohon decision tree-nya. Kita sama seperti tadi, kita bagi menjadi data trend dan data test, dan ada prediksinya juga. Kemudian kita dapatkan nilai akurasi sebesar 0,93, itu artinya dia ini lebih akurat lagi dibandingkan sebelum dilakukan pruning gitu. Artinya pada setelah dilakukan pruning si modelnya ini menjadi lebih baik untuk memprediksinya gitu. Kita tampilkan dalam bentuk plot kembali, plot decision tree. Dapat dilihat bahwasanya experimenter words ini menjadi tolak ukur di mana experimenter words ini memiliki nilai entropi sebesar 113,75. Artinya apabila pasien yang memiliki experimenter words sebesar 113,75 ini, dia dapat dikatakan kankernya ini sudah ganas gitu. Apabila nilai serat apabila eh, nilai experimenter words ini lebih besar lagi, maka kita akan mengecek ke fitur selanjutnya, yaitu X concept VTS words. Maka dengan nilai 0,146 bisa dikatakan bahwa pasien tersebut kankernya belum ganas. Kemudian kita tampilkan fitur-fitur yang setelah dilakukan pruning, maka hanya ada dua fitur yang memiliki nilai entropi, yaitu experimenter words dan X concept VTS words. Mungkin itu saja. Lanjut. Yang kedua yaitu tahap permutation feature importance dan wrapper dari data 1. Pertama-tama kita akan melakukan PFI dengan mengimport packages yang akan digunakan untuk proses ini, dan kita akan mengimport kembali dataset yang sama dengan menampilkan 5 data teratasnya. Selanjutnya kita akan cari tahu berapa saja dataset dari dataset ini. Dari dataset ini terdapat 569,31 dataset. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru dengan kita menamai dengan variabel kelas. Di sini isi dari kelasnya itu menyesuaikan dengan dataset awalnya, dan kita akan menampilkan 5 baris pertama seperti yang kita dapat lihat pada outputnya. Kemudian kita akan melakukan split data dan mengambil kolom kelas sebagai target dari data frame-nya. Kemudian kita akan menggunakan min max scalar-nya ya, yang tujuannya untuk penskalaan fitur dan mengubah fitur-fitur sehingga rentangnya itu berada di antara 0 hingga 1. Kita akan melakukan data trend dan data test berdasarkan split data yang telah kita tentukan. Kita akan membuat data frame-nya dengan 3 kolom awal seperti pada kode berikut ini, dan kita akan mengatur kolom method sebagai indeks dari data frame yang kita tentukan. Di sini kita akan melakukan akurasi dari model yang kita buat dengan menggunakan KNN atau K nearest neighbors dengan n neighbors-nya itu 3. Di sini kita akan melatih melakukan prediksi, mengukur akurasi, menghitung akurasi. Dan dari kode tersebut didapatkan hasil dari akurasi cross validation-nya yaitu sebesar 0,972, dan juga akurasi dari holdout testing-nya yaitu sebesar
0,954. Selanjutnya yaitu permutation feature importance stage, yaitu di sini kita menghitung tingkat kepentingan fitur-fitur menggunakan permutation importance. Dan ini adalah array dari can and perm importance-nya. Selanjutnya kita akan mengurutkan indeks fitur-fitur berdasarkan tingkat kepentingan dengan ascending. Kita akan membuat men-set variabelnya Y dengan feature ID dan X variabelnya sebagai permutation importance dari KNN yang akan ditunjuk pada plot berikut ini. Selanjutnya, kita akan membuat mass berdasarkan tingkat kepentingan fitur. Dari mass ini ini akan menghasilkan nilai true yang jika kepentingannya itu lebih dari 0 dia hasilnya true, dan jika tidak maka dia akan false. Kita akan membuat PI features-nya, memilih subset, mencetak, dan melakukan penskalaan. Jadi hasilnya di sini terdapat 18 features yang diseleksi sebagai dari permutation importance-nya. Setelah itu kita akan menghitung kembali nilai akurasi dari model KNN yang kita telah jabarkan sebelumnya, dengan tetap memilih n-neighbors-nya sejumlah 3. Kita akan kembali melatih, melakukan prediksi data, mengukur akurasinya, dan hasilnya dari cross-validation-nya adalah sebesar 0,972 dan akurasi holdout testing-nya yaitu sebesar 0,944. Tahap selanjutnya adalah tahap wrapper stage. Di sini kita kembali mengimport package yang akan digunakan untuk wrapper stage ini. Dan kita akan membuat model KNN kembali dengan memilih tiga tetangga terdekatnya. Kita akan melatih menghasilkan data pelatihannya dan mengujinya. Di sini kita akan membuat variabel baru yaitu KKNPIW, dan kita akan melatihnya dan mengukur shape-nya yaitu 284,17. Kita akan menghitung akurasinya kembali dengan memilih 3 tetangga terdekat. Kita akan melatih model kembali, mencetak ukuran, melakukan prediksi, dan mengukur akurasinya. Dan di sini outputnya adalah shape dari data yang telah kita latih, di mana cross validation-nya itu akurasinya adalah 0,986 dan akurasi holdout resting-nya itu sebesar 0,944. Dan di sini adalah yang terakhir, di mana kita akan membandingkan hasil akurasi dari berbagai metode seleksi fitur yang telah kita jabarkan tadi, di mana di sini kita men-set label Y-nya itu adalah akurasi dan label X-nya itu feature selection and akurasi. Dari hasil bar plot yang telah output di sini, dapat diketahui bahwa X-file di setiap all features after PI method dan after wrapper memiliki nilai lebih tinggi daripada holdout-nya. Oke, memasuki data yang kedua, kita akan melakukan metode embed atau decision tree. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dataset kedua. Dataset kedua yang kita gunakan ini adalah dataset Dataset yang kedua ini adalah dataset mengenai prediksi penyakit gagal jantung, di mana dari 12, di mana dataset ini memiliki 12 kolom fitur dan 299 baris data. Dari 12 kolom fitur itu, nanti kita akan menemukan satu target terakhir, yaitu untuk memprediksinya dalam kolom git event.
given ini menjelaskan mengenai apakah orang yang bersangkutan dalam suatu periode tertentu itu bisa survive atau tidak. Di mana survive itu ditunjukkan dari angka 0 dalam artian dia bisa sembuh dari penyakit gagal jantung, tetapi apabila dia tidak survive atau dia harus meninggal dalam periode tersebut, dia akan dilabelkan dengan angka 1. Setelah kita mengimport data set yang kita gunakan ke Python, kemudian kita akan menentukan output dari data ini. Kita akan menentukan bahwa output dari data ini tadi kita akan menggunakan kolom di pivot. Kemudian kita akan membagi, Ari boleh agak ke bawah gak? Kemudian kita akan membagi data X dan Y, di mana Y ini hanya berisi dari kolom description tadi, sedangkan X ini adalah dataset tanpa kolom Y yang kita jadikan target. Kemudian masing-masing dari data X dan Y ini akan kita bagi menjadi data pengujian dan data latihan. Nah, dengan rasio 50 banding 50. Kemudian setelah kita bagi menjadi data train dan data set, kita akan mulai membuat decision tree tanpa pruning atau full tree. Nah, kita menggunakan fungsi dari decision tree classifier, di mana ini dari library sklearn. Kita buat model decision tree full tree dengan kriteria entropy. Kemudian kita akan melatih model decision tree-nya dengan didapatkan, kemudian kita lakukan prediksi. Kemudian hasil prediksi itu akan kita gunakan untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan prediksi yang tadi kita sudah cari dengan nilai pengujian yang sebenarnya. Kemudian kita dapatkan akurasi dari model decision tree dengan tanpa pruning, itu kita mendapatkan akurasi sebesar 0,81. Kemudian kita hasil dari model yang telah kita buat, kita visualisasikan, kemudian kita mendapatkan model decision tree yang seperti ini. Di sini kita bisa lihat bahwa fitur time ini memiliki nilai entropi yang tertinggi, sehingga dia dijadikan sebagai root. Kemudian diikuti oleh serum kreatin sama serum sodium. Kemudian ke bawah, kemudian kita akan dari model yang sudah kita buat, kita cek nilai-nilai entropi dari tiap-tiap fitur yang ada di dalam dataset. Kemudian di sini tadi kita bisa melihat bahwa time ini memiliki nilai entropi yang paling tinggi dengan nilai 0,43. Sudah kita cek, kemudian kita bisa mengecek kembali banyaknya daun dari model decision tree yang kita buat di atas. Kemudian kita mendapatkan bahwa ada 24 daun dalam model decision tree di atas. Dari sini kita akan membuat model decision tree kembali dengan yakni model decision tree dengan pruning. Kita buat decision tree-nya dengan kita batasi daunnya sebanyak 3, kemudian kita latih lagi, kemudian kita prediksi, kemudian kita hitung akurasi dari membandingkan prediksi yang telah kita lakukan dengan data pengujian. Kemudian kita bisa melihat di sini bahwa akurasi model tree dengan pruning ini yang lebih besar daripada akurasi model yang sebelumnya kita buat. Di mana yang sebelumnya kita mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,81, sedangkan di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 0,84. Kemudian model decision yang dengan pruning yang sudah kita buat, kita visualisasikan, kemudian kita mendapatkan visualisasi sebagai berikut. Di mana prediksi apakah orang tersebut bisa survive atau tidak bisa kita lihat dari fitur time. Apabila data tersebut periode waktunya itu kurang dari
kurang dari atau sama dengan 73,5, maka orang tersebut akan tidak survive. Dalam artian akan meninggal. Tetapi kalau misalkan waktu periodenya lebih dari 73,5, maka kita akan memprediksi dengan fitur lain, yaitu serum kreatin, di mana serum kreatin ini akan menghasilkan orang tersebut atau yang bersangkutan itu akan survive atau dapat sembuh dari penyakit gagal jantung. Kemudian terakhir kita bisa mengecek kembali nilai dari entropi not yang di atas. Nah, karena kita hanya menggunakan dua fitur, maka di sini kita melihat bahwa fitur yang memiliki nilai entropi hanya time dan serum kreatin. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Selanjutnya ada permutation, future, importation, and weapon. Yang pertama itu ada permutation, future, importation. Lalu yang pertama kita import package. Kedua kita import datanya yang akan kita gunakan. Itu ada data ini. Yang kedua kita menampilkan dimensi data tersebut. Lalu yang ketiga kita menampilkan 5 data teratas dari data yang udah kita import tadi. Ini datanya ada 5. Lalu kita akan membuat daftar dengan label kolom. Kita akan membuat 13 label kolom numerik dari 0 sampai 12. Itu kita akan menambahkan, lalu kita akan menambahkan kolom kelas pada daftar tersebut. Lalu kita mengganti kolom-kolom data frames, yaitu heart failure underscore data dengan label yang baru. Lalu kita akan mencetak jumlah baris dan kolom dari data frame tersebut. Dan yang terakhir kita akan menampilkan 5 baris pertama dari data frame tersebut. Nah, ini ada hasilnya, ini ada datanya dari 0 sampai 10, lalu ada kelas juga, dan ada umur juga. Selanjutnya itu ada split data. Kita akan mengambil kolom kelas dari data frame tersebut dan menyimpan dalam variabel Y. Lalu kita akan menambahkan fitur-fitur atau kolom-kolom yang tersisa pada variabel X dengan menggunakan min-max scalar untuk menskalakan fitur. Lalu kita mengubah fitur-fitur sehingga berada dalam rentang 0,1. Setelah itu, memisahkan data menjadi data pelatihan dan data pengujian. Setelah itu, kita akan membuat final rules data frame, yaitu membuat data frame res underscore df dengan 3 baris dan 3 kolom dengan nilai awal 0,0. Setelah itu, kita akan mengatur kolom metode sebagai indeks dari data frame tersebut. Setelah data frame menjadi akuransi, lalu kita membuat tabel Dorner's Brown atau KKN atau KNN dengan 3 tenaga terdekat. Setelah itu kita melatih model KNN pada data pelatihan. Lalu kita melakukan prediksi pada data pengujian. Setelah itu kita mengukur lagi akurasi prediksi dengan membandingkan hasil prediksi pada label sebelumnya di data pengujian. Setelah itu kita menghitung akurasi menggunakan cross validation dengan 8 float. Setelah itu mengisi hasil nilai akurasi ke dalam data frame tersebut untuk metode all futures.
Setelah itu kita mencetak cross validation dan akurasi holdout testing. Dan ini hasilnya itu ada x.val on training all future itu kita mendapatkan hasil 0,605. Lalu ada holdout testing all future itu ada 0,707. Setelah itu kita permutation lagi future import states. Setelah kita permutation, kita menghitung tingkat kepentingan dari future tersebut. Lalu ada KNN adalah model K-nurse yang sudah dilatih. Lalu ada train, lalu ada X-train, Y-trains, N.nervers dan random states. Itu adalah permutation dari future import tadi. Lalu setelah permutation tadi kita mendapatkan array-nya itu 7, 5, 6, 3, 1, 8, 9, 2, 0, 10, dan 4. Setelah itu kita akan mengurutkan indeks fitur-fitur berdasarkan tingkat kepentingannya. Lalu kita akan membuat fitur dengan sumbu plot, lalu membuat plot bar horizontal dengan tingkat kepentingannya, lalu menampilkan GERD pada sumbu X, lalu menetapkan label pada sumbu Y dan X. Setelah itu menyimpan fitur sebagai fitur gambar. Dan ini ada plotnya. Plot dari fitur-fiturnya. Nah, setelah itu kita akan membuat marks berdasarkan tingkat kepentingan fitur. Marks akan menghasilkan nilai fitur jika tingkat kepentingannya 0 dari 0 dan false jika tidak. Setelah itu kita akan membuat daftar fitur-fitur atau kolom yang dianggap penting berdasarkan nilai kepentingannya dan marks-nya. Setelah itu kita akan memilih subset fitur-fitur yang dianggap penting berdasarkan tingkat kepentingannya, mencetak jumlah fitur yang terpilih, lalu melakukan penskalaan fitur pada subset fitur yang terpilih, lalu memisahkan data menjadi data pelatihan dan data pengujian pada subset fitur tersebut. Dan hasilnya adalah permutation import flag 10 fitur. Dan itu dari subset yang udah kita pilih itu menghasilkan 10 select fiturnya. Setelah itu kita akan menghitung kembali akurasi dari model KNN dengan 3 tetangga terdekat untuk subset fitur tersebut. Yang pertama kita melatih model KKN pada pelatih dengan subset fitur-fitur yang terpilih, lalu melakukan prediksi pada data pengujian, lalu mengukur kembali akurasi prediksi dengan membandingkan hasil prediksi dari label yang sebenarnya di data pengujian, lalu menghitung akurasi menggunakan cross validation dengan 8 fold untuk subset fitur yang terpilih, lalu mengisi hasil akurasi di dalam data frame res.df untuk metode after PI. Setelah itu kita mencetak akurasi cross validation dan mengakurasi holdout testing. Dan hasilnya ini untuk yang training PI feature itu menghasilkan 0,517, lalu yang holdout testing itu feature kita menghasilkan 0,720. Lalu yang kedua ada waiver state. Yang pertama kita mengimport dulu selection-nya.
Lalu kita membuat model KNN dengan tetangga 3 terdekat. Setelah itu kita membuat objeknya. Setelah membuat objek, kita melatih square sequentialnya pada data pelatihan melalui seleksi fitur. Setelah itu menghasilkan data pelatihan yang terdiri dari fitur-fitur yang terpilih. Setelah itu menghasilkan data pengujian yang hanya terdiri dari fitur-fiturnya. Setelah itu kita membuat model KKN lagi dengan 3 tetangga terdekat. Setelah itu kita melatih KKN pada pelatihan yang terdiri dari fitur-fitur yang terpilih. Lalu mengecek ukuran pelatihan yang terdiri dari fitur-fiturnya. Setelah itu kita mengukur akurasi model pada pengujian yang juga hanya terdiri dari fitur-fitur yang terpilih. Dan itu menghasilkan 149,4. Setelah itu, kita menghitung kembali akurasinya dari 3 kakak KNN dengan 3 tetangga terdekat, lalu melatih model KNN, lalu mencetak ukuran data yang terpilih, lalu melakukan prediksi pada pengujian yang terpilih dari fitur yang terseleksi, lalu mengukur akurasi prediksi dengan membandingkan hasil prediksi, lalu menghitung menggunakan cross validation dengan 8 volt. Setelah itu mengisi hasil akurasi ke dalam data frame res.df dengan metode afterwrap. Setelah itu mencetak akurasi cross validation dan akurasi hold of stressing. Maka akan menghasilkan 149,4. Lalu on training all fiturnya itu kita menghasilkan 0,806 dan hold restingnya kita menghasilkan 0,893. Setelah itu kita akan membuat plot bar dari hasil akurasi dari berbagai metode seleksi fitur yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita menetapkan label sembunyinya, lalu menetapkan jumlah plotnya, lalu menetapkan batas sembunyinya antara 0 dan 1, lalu menetapkan tanda sumbu Y pada interval 0,1 dan menampilkan legenda di sudut kanan bawah plot, lalu menampilkan grade pada plot, lalu menyimpan figur sebagai file gambar PI plus wrapper-nya. Dan ini adalah hasilnya dari data-data yang sudah kita akurasi tadi. Setelah itu kita install flowchart-nya. Pip install, bukan flowchart. FY flowchart. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pengerjaan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.